river broke into the mines. Setelah sebelumnya kita membahas danau yang jebol ke dalam tambang garam akibat pengeboran, sekarang kita akan membahas kejadian yang hampir mirip. Tapi kali ini yang jebol adalah sebuah sungai yang airnya sangat deras. Tambang ini terletak di dekat dasar sungai. Lorongnya menjalar sangat jauh, dan tanpa sadar mereka menggali terlalu jauh hingga mengakibatkan sungainya jebol dan menenggelamkan seisi tambang. Tambang Knox yang terletak di Pennsylvania, Amerika Serikat adalah salah satu tambang batubara yang paling terkenal. Tambang ini mengandung batubara antrasit yang merupakan salah satu jenis batubara berkualitas tinggi dengan kadar karbon yang sangat tinggi. Tambang ini sangat dalam dan sangat luas di bagian dalamnya. Di bawah sana ada banyak sekali terowongan yang tersebar ke segala penjuru. Saking luasnya, saya sendiri tidak mendapatkan informasi data seberapa panjang lorong-lorong yang ada di bawah sana. Atau mungkin sengaja dirahasiakan agar tidak mendapatkan teguran dari pengawas. Jika kita berandai-andai, mungkin sudah seperti sarang semut yang kedalamannya mencapai ratusan meter di bawah tanah. Selama tambang ini beroperasi, ada ribuan pekerja yang bekerja di sana, yang kebanyakan dari mereka adalah imigran dari Eropa Timur. Mereka bekerja di tambang-tambang ini untuk memenuhi permintaan batu bara yang sangat tinggi, terutama untuk keperluan industri dan rumah tangga. Walaupun resikonya sangat tinggi, untungnya juga sangat tinggi. Tapi yang untung besar mah para bos petinggi. Iya, saking menguntungkannya sampai-sampai pada awal abad ke-20, penambangan batu bara menjadi tulang punggung ekonomi di wilayah ini. Wah, siapa yang nggak tergiur coba ikutan nambang? Saking tergiurnya, sampai-sampai saat itu mereka seringkali mengabaikan keselamatan para pekerjanya. Kadangkala karena mereka ingin mencapai target, mereka rela mengambil resiko yang bisa mengancam banyak nyawa. Bukan hanya pekerja, tapi orang-orang yang ada di atasnya. Apakah tidak ada regulasi yang mengatur pengoperasian tambang? Ya jelas ada dong, semua ada aturannya. Tapi terkadang ada saja orang-orang nakal yang melanggar aturan dan mengutak-atik aturan sesuai dengan keuntungan yang mereka kejar. Para pekerja di tambang disuruh menggali sedalam dan sejauh mungkin tanpa mengikuti batas perhitungan yang telah ditentukan. Padahal di dekat tambang Knox ada sungai Susquehanna, yaitu sebuah sungai besar yang mengalir melalui wilayah timur laut Pennsylvania. 22 Januari 1959, di pagi hari seperti biasa, para pekerja tambang Knox datang dan masuk ke lorong-lorong untuk melakukan aktivitas penambangan. Sebenarnya, tambang ini sudah mendapatkan peringatan dari pusat untuk tidak menggali terlalu jauh. Jarak aman yang diperbolehkan untuk digali adalah 15 meter dari dasar sungai Sus. Sebenarnya, para pekerja juga merasa khawatir akan bahaya itu, tapi mereka dipaksa untuk terus menggali oleh bosnya tanpa menghiraukan peringatan dari pusat. Loh, apakah tidak ada pengawas yang melarangnya? Ya percuma saja pak, soalnya pengawasnya juga sudah diatur. Soalnya di masa itu, perusahaan tambang ini dikenal memiliki hubungan erat dengan politikus lokal yang membantu perusahaan tersebut untuk menghindari pengawasan yang ketat. Saat itu, para pekerja seperti dipaksa untuk menggali lubang kuburannya sendiri. Tapi para pekerja kasar ini tidak punya pilihan lain. Jika mereka tidak mengikuti perintah bos, mereka bisa dipecat dan mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan lain. Nah, saat itu mereka terus menggali sampai-sampai tak sadar melewati batas di bawah dasar sungai Susquehanna. Saat lagi asik-asiknya menggali, tiba-tiba terdengar suara retakan keras dari atas mereka. Di sini mereka langsung sadar bahwa dasar sungai sudah benar-benar ada di atas mereka dan itu akan segera jebol. Bagian dasar sungai yang tak sanggup lagi menahan tekanan air akhirnya membuat dasar itu jebol dan ambles ke dalam tambang. Para pekerja yang berada di lorong langsung tersapu arus air yang sangat deras. Tubuhnya terhempas hingga membuat tulangnya patah dan dagingnya terkoyak air. Dalam hitungan menit, ribuan galon air masuk ke dalam tambang, menyebabkan beberapa bagian terowongan runtuh dan mengurung para pekerja yang masih ada di bawahnya. Sementara itu, pekerja yang belum tersapu arus mendengar ada suara teriakan minta tolong dari penambang yang ada di bawah. Tapi begitu ingin menolong, mereka mendengar suara arus air yang sangat deras. Ia tidak mungkin bisa menolong rekannya. Pekerja-pekerja ini pun berbelok dan berlari menyelamatkan dirinya masing-masing. Karena terlalu panik, mereka jadi kesulitan untuk mencari jalan keluar. Karena jalur terowongannya sangat banyak dan terlalu membingungkan.
Beberapa orang berhasil keluar melalui lubang ventilasi yang sangat sempit, namun sebagian dari mereka tidak berhasil keluar akibat tersapu duluan oleh air yang sangat deras. Salah satu kelompok penambang yang dipimpin oleh seorang pria bernama Myron Thomas berhasil menemukan sebuah ventilasi yang mengarah ke permukaan. Mereka memanjat dengan susah payah melalui ventilasi yang sangat sempit dan curam. Ventilasi tersebut membawa mereka ke permukaan dan akhirnya bisa keluar dari tambang yang terendam air itu. Sementara itu, air sungai di atasnya terus tersedot hingga menciptakan pusaran air raksasa yang sangat berbahaya. To act, he jumps into a chamber to the side, which saves his life. Raging water is just inches away. Di video ini, tampak beberapa gerbong pengangkut batu bara sengaja diterjunkan ke pusaran air. Mungkin itu dimaksudkan agar bisa sedikit menyumbat lubangnya. Namun apa daya, volume air sungai terlalu besar. Hal ini membuat lubangnya semakin lebar dan menghisap apapun yang ada di sekitarnya. Syukurnya, sebagian besar penambang berhasil keluar dengan selamat. Dari 81 penambang, 69 diantaranya berhasil keluar. Namun naas, 12 penambang yang ada di bawah lubang tidak berhasil diselamatkan. Bukan hanya nyawanya, tubuhnya pun tidak ditemukan hingga saat ini. Bagi tim evakuasi, sangat sulit dan sangat beresiko jika ingin melakukan evakuasi di lokasi tambang yang sudah tertutupi oleh longsoran tanah. Mau tidak mau, keluarga korban harus merelakan ayah mereka, suami mereka, terkubur selamanya di dasar tambang. Tragedi tambang ini menjadi salah satu tragedi tambang paling sadis sepanjang sejarah penambangan di Amerika Serikat, mengingat fenomenanya yang luar biasa. Setelah kejadian itu, tambang Knox pun ditutup selamanya. Ada ratusan pekerja yang terpaksa kehilangan pekerjaan mereka. Selain itu, perekonomian di Pennsylvania langsung menurun drastis. Korban yang selamat pun merasa trauma akibat tragedi tersebut. Mereka dihantui mimpi buruk yang terus mengganggu. Mereka jadi takut untuk masuk ke dalam tanah, sehingga tidak mau lagi mencari pekerjaan yang berhubungan dengan penggalian. Ujian yang luar biasa juga dialami oleh para anak istri yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Mereka juga menanggung trauma yang sangat besar. Tragedi ini menjadi perbincangan di seluruh daerah dan memicu serangkaian investigasi oleh berbagai pihak, termasuk negara bagian Pennsylvania dan pemerintah federal. Penyelidikan ini menemukan fakta bahwa Knox Coal Company alias perusahaan yang mengelola tambang ini telah sengaja melanggar peraturan keselamatan untuk meningkatkan keuntungannya. Terungkap juga bahwa perusahaan tersebut memiliki hubungan dekat dengan beberapa politikus lokal, yang dimana politikus ini membantu mereka menghindari pengawasan yang lebih ketat. Sejumlah eksekutif perusahaan Knox Coal Company, termasuk manajer tambang, didakwa atas kelalaian mereka yang telah menyebabkan kematian para penambangnya. Akhirnya, manajer tambang dijatuhi hukuman 1-3 tahun penjara. Sementara itu, asisten tambang dijatuhi hukuman 9-18 bulan penjara. Mendengar putusan itu, banyak orang yang kemudian berpendapat bahwa hukumannya ini terlalu ringan dibandingkan dengan kehilangan nyawa yang terjadi. Belum lagi keluarga korban masih merasakan trauma sepanjang hidupnya. Pemerintah kemudian melakukan peninjauan ulang terhadap peraturan keselamatan tambang agar kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. Tapi meskipun ada reformasi, industri pertambangan tetap menjadi salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia. Di Pennsylvania sendiri, masyarakat setempat masih terus mengenang tragedi ini. Setiap tahun, komunitas di sekitar Pittston mengadakan acara peringatan untuk mengenang para korban, dan monumen didirikan untuk menghormati mereka yang tewas dalam bencana tersebut. Pemirsa, tragedi ini saya ceritakan sebagai pengingat akan pentingnya keselamatan kerja dan perlindungan bagi semua pekerja, terutama pekerja di industri yang penuh resiko seperti penambangan batu bara ini contohnya. Jangan sampai kan karena ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, malah mendapatkan kerugian sebesar-besarnya. Karena kan tidak ada kerugian paling besar selain kehilangan nyawa. Setiap nyawa manusia itu berharga. Terima kasih telah menonton dan salam.